Tentang perjuangan Jenderal Besar Sudirman memang tak masih banyak yang menjadi teka-teki. Salah satunya terkait sosok penunjuk jalan bagi kelompok Jenderal Sudirman saat tengah bergerilya melewati hutan dan pegunungan, termasuk sosok penunjuk jalan yang dikenal oleh para pengikut Sudirman dengan sapaan Si Putih. Kisah Si Putih bahkan sampai saat ini masih menjadi misteri lantaran belum diketahui siapakah sosok penunjuk jalan bagi Jenderal Sudirman tersebut, dalam buku yang berjudul Sudirman Prajurit TNI Teladan, menceritakan kisah unik namun tetap heroik yang dilakukan oleh Si Putih. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman dipandu oleh seorang pemandu jalan bernama Si Putih, mungkin hanya nama sapaan. Pada 24 Januari 1949 malam, Kapten Jokro Pranolo, pengawal Sudirman memutuskan jalan dari Desa Jambu menuju Warunggung, salah satu nama dusun di daerah antara Trenggalek dan Ponorogo. Di sekitar wilayah tersebut ternyata juga dipakai oleh tentara Belanda sebagai markas. Markas Belanda tersebut terletak di Kasugihan, jaraknya kurang lebih 1,5 km dari tempat peristirahatan Sudirman dan pasukannya. Penduduk setempat menyarankan kepada tentara Indonesia untuk keesokan harinya segera bergegas berpindah tempat agar tidak ketahuan oleh tentara Belanda. Esok hari pada 25 Januari 1949, suara kendaraan militer Belanda terdengar begitu dekat dengan rombongan Jenderal Sudirman. Rombongan gerilyawan bergegas mempercepat perjalanannya, dan akhirnya tak berpapasan dengan kendaraan militer Belanda tersebut. Untuk mempercepat perjalanan, Jokro Pranolo seperti biasa mencari seorang penunjuk jalan dari warga setempat yang paham mengenai wilayah tersebut. Rombongan Jenderal Sudirman berencana ingin memotong jalan Ponorogo Trenggalek dengan panduan warga setempat. Buku Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, pemimpin pendobrak terakhir penjajahan di Indonesia, menceritakan Jokro Pranolo diperkenalkan dengan Si Putih, orang yang akan menunjukkan jalan pintas menuju Ponorogo. Si Putih memiliki perawakan kecil, berkulit putih, berperangai lembut tapi geraknya lincah dan memiliki keberanian melebihi orang lain. Tanpa banyak pertanyaan Si Putih diterima menjadi penunjuk jalan rombongan gerilyawan Jenderal Sudirman. Selama 2 hari 2 malam Si Putih berjalan menjadi penunjuk jalan gerilyawan, dan sampailah di Desa Ngideng, salah satu nama desa di Ponorogo. Seperti biasa ketika rombongan gerilyawan yang juga disertai oleh Jenderal Sudirman berhenti untuk istirahat di suatu wilayah, maka pasukan akan mandi bersama-sama. Namun anehnya ketika si penunjuk jalan tersebut diperintahkan oleh Jokro Pranolo untuk ikut serta prajurit lain mandi bersama, ia menolak dan memilih mandi di tempat lain. Penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi sang ajudan Jenderal Sudirman. Ia pun memerintahkan seorang anggota rombongan untuk mengikuti Si Putih, karena curiga si penunjuk jalan tersebut menyebarkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada tentara Belanda. Dan ternyata dari hasil pengamatan anggota rombongan tersebut diketahui Si Putih adalah seorang wanita yang bertabiat layaknya pria. Mungkin untuk sekarang Si Putih bisa dikatakan seorang wanita tomboy, namun atas jasanya lah rombongan Jenderal Sudirman bisa sampai tujuan dengan selamat.